Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Piala Dunia antar klub FIFA telah dimulai dengan Inter Milan menjadi salah satu peserta. Inter akan melawan Monterrey pada Rabu 18 Juni di Rose Bowl, Pasadena. Tim saat ini sedang berlatih di Los Angeles di bawah arahan pelatih baru Christian Chifu yang diperkenalkan dalam konferensi pers. Chifu yang sebelumnya melatih tim junior Inter menyatakan bahwa peran barunya membawa tanggung jawab besar. Ia merasa bangga bisa bertemu kembali dengan mantan rekan setim dan mendapatkan dukungan dari mereka. Chifu juga menekankan pentingnya loyalitas dan kebanggaan terhadap klub serta kesiapan untuk melanjutkan warisan Inter sebagai salah satu tim terkuat di Eropa. Ia berharap tim dapat memulai kompetisi dengan baik dan menjaga ambisi serta kepercayaan diri. Mengenai Piala Dunia antar klub, Chifu menegaskan bahwa meskipun sudah mendekati akhir musim, mereka akan memberikan yang terbaik, menghormati kompetisi yang melibatkan 32 tim dari seluruh dunia. Dalam rangka menyambut debut Inter Milan di FIFA Club World Cup, hari Sabtu menjadi momen penting dengan diperkenalkannya Christian Chifu sebagai pelatih baru. Presiden dan CEO Inter Giuseppe Marotta menyatakan bahwa Inter adalah salah satu tim terkuat di dunia yang mewakili Italia di panggung global. Marotta juga menekankan bahwa meskipun pergantian pelatih setelah 4 tahun bersama Simone Inzaghi berjalan dengan damai, keputusan untuk memilih Chifu sebagai pengganti sudah direncanakan dengan profesionalisme. Marotta menjelaskan bahwa Chifu yang memiliki pengalaman sebagai mantan pemain dan pelatih di Akademi Inter dipilih karena dianggap sangat cocok dengan nilai-nilai klub. Selain itu, filosofi permainan Chifu yang menyenangkan juga dianggap sesuai dengan ambisi klub untuk terus berkompetisi di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Marotta berharap Inter bisa bangkit kembali setelah kekecewaan di final Liga Champions dan menghadapi musim depan dengan semangat juara. Era baru Inter Milan di bawah Christian Chifu dimulai dengan serangkaian keputusan penting, termasuk perpisahan dengan Marko Arnautovic dan Joaquin Correa, serta kedatangan Luka Sučić dan Luis Henrique. Setelah Piala Dunia antar klub, Inter akan mengevaluasi masa depan 8 pemain dengan keputusan pelatih baru yang menentukan arah skuad musim depan. Di lini belakang, Francesco Acerbi dan Jan Bisek beresiko keluar. Acerbi memiliki opsi kontrak yang bisa diputus lebih awal dengan biaya 500.000 euro, sementara Bisek menarik minat klub-klub Liga Inggris. Di lini tengah, Davide Fratesi menjadi aset penting, sementara Hakan Calhanoglu dan Christian Aslani bisa jadi dipertimbangkan untuk dilepas. Di lini depan, pemain muda Valentin Carboni dan Pio Esposito berpotensi dipinjamkan atau ditukar. Sedangkan Mehdi Taremi yang gagal memenuhi ekspektasi bisa dijual untuk memberikan ruang dan pemasukan. Dengan evaluasi menyeluruh, Chifu akan menjadi kunci dalam menentukan pemain yang layak dipertahankan dan yang harus dilepas, menghadapi masa-masa krusial dalam perencanaan skuad musim depan. Masa depan Hakan Calhanoglu di Inter Milan kembali menjadi perbincangan. Dengan gelandang asal Turki itu sedang dipantau oleh klub-klub dari Arab Saudi dan Galatasaray. Kontraknya yang berlaku hingga 2027 dengan gaji 6,5 juta euro per musim membuat manajemen Inter mulai mempertimbangkan opsi penjualan meski belum ada tawaran resmi yang diterima. Galatasaray dilaporkan telah melakukan pendekatan awal
dan jika tawaran konkret datang, harga sekitar 25 juta euro dianggap cukup untuk membuka peluang negosiasi. Sebagai pengganti Calhanoglu, Ederson dari Atalanta menjadi nama terdepan. Gelandang Brasil ini dibanderol 40 juta euro dan hubungan baik antara Inter dan Atalanta bisa mempermudah negosiasi. Alternatif lainnya adalah Morten Tjelman dari Sporting CP yang juga dipatok dengan harga 40 juta euro serta Angela Stiller dari VfB Stuttgart meskipun harga Stiller lebih tinggi. Opsi dalam negeri seperti Nicola Rovella dan Samuel Ricci dinilai belum cukup meyakinkan, sementara Adrian Bernabe lebih sering dimainkan sebagai Mezzala, bukan pengganti langsung Calhanoglu. Inter kini sedang mengevaluasi kondisi untuk menentukan langkah selanjutnya, mengingat kemungkinan besar Calhanoglu akan menerima tawaran dari luar. Christian Chifu telah mengumumkan susunan staf pelatih yang akan mendampinginya sebagai pelatih kepala Inter Milan. Dalam konferensi pers perdananya, ia mengungkapkan bahwa Alexander Kolarov akan menjadi asisten pelatih, sementara Mario Cessi dan Angelo Palombo akan bertanggung jawab sebagai asisten teknis. Stefano Rapetti dan Maurizio Vancini akan mengurus kebugaran fisik tim dan Gianluca Spinelli serta Paolo Orlandoni ditunjuk sebagai pelatih kiper. Staf ini akan segera bergabung dengan Chifu meskipun struktur tim kepelatihan masih bisa berkembang lebih lanjut. Di sisi lain, Inter Milan juga merombak jajaran kepelatihan tim Primavera. Andrea Zanchata, pelatih sebelumnya, telah bergabung dengan Novara dengan kontrak hingga 2027. Pengunduran diri Zanchata membuat peluang bagi Inter untuk menunjuk pelatih baru dengan Benito Carboni, pelatih Inter U18, dan Samir Handanovic, pelatih Inter U17, menjadi kandidat kuat untuk menggantikan posisinya yang akan fokus pada pengembangan talenta muda dalam proyek jangka panjang klub. Torino sedang mengincar Francesco Pio Esposito, striker muda milik Inter Milan yang tampil di Piala Dunia antar klub. Esposito kelahiran 2005 menarik perhatian klub-klub Serie A lainnya seperti Genoa, Cagliari, Bologna, dan Parma. Meskipun cedera dan kemungkinan besar absen di fase grup, performanya tetap menjadi sorotan. Minat Torino semakin kuat, terutama jika Inter membuka peluang peminjaman. Manajemen Torino telah bertemu dengan agen Esposito Mario Giuffredi untuk membahas kemungkinan tersebut. Inter belum memutuskan masa depan Esposito, namun dengan persaingan ketat di lini depan, peminjaman bisa menjadi solusi untuk memberinya lebih banyak menit bermain. Jika dilepas, Inter kemungkinan akan menetapkan klausul tebus kembali, baik dengan status pinjaman ataupun permanen, untuk menjaga kontrol atas masa depan pemain tersebut. Inter Milan tengah khawatir karena striker Mehdi Taremi tidak dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub akibat serangan udara antara Israel dan Iran. Menurut laporan Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, Taremi saat ini berada di Teheran dan penutupan wilayah udara sipil di wilayah tersebut menyebabkan penerbangannya tertunda. Akibatnya, belum jelas kapan Taremi dapat bergabung dengan tim di Piala Dunia antar klub. Situasi ini menambah kekhawatiran bagi Nerazzurri terkait kehadiran pemain berusia 32 tahun tersebut. Electric Capital telah melunasi obligasi Inter Milan senilai 412 juta euro termasuk bunga. Lebih awal dari jadwal yang seharusnya, yakni jatuh tempo pada Februari 2027. Langkah ini dilakukan melalui strategi refinancing yang berhasil memperoleh suku bunga lebih rendah, yakni di bawah 6,750% yang sebelumnya diterapkan pada obligasi awal.
Keberhasilan ini didorong oleh membaiknya kondisi keuangan Inter Milan, stabilitas yang dibawa oleh OEK3 sebagai pemilik, dan kondisi pasar yang lebih menguntungkan. Selain itu, sebagian dari pembiayaan ini mungkin berasal langsung dari OEK3 yang dapat meningkatkan ekuitas mereka di klub. Dengan refinancing ini, jumlah utang baru berpotensi lebih rendah dengan beban bunga yang menurun signifikan.